Selamat pagi, Pak dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan proses eksekusi dari produk satu. Yang pertama ada basic flowchart. Ini bagian bawah dimulai dari pembuatan fondasi. Aktivitas flowchartnya itu start, kemudian pemotongan styrofoam, selanjutnya pemotongan fondasi, dan kemudian diinspect. Setelah terbukti mutunya maka di approve, kemudian end. Yang kedua ada pembuatan struktur, dimulai dengan start, selanjutnya ada pemotongan struktur bawah, kemudian pengeleman struktur bawah, setelah itu diinspect. Setelah sesuai dengan desain maka di approve dan end. Yang ketiga ada pembuatan pagar, pertama start, kemudian pemotongan pagarnya dan termasuk lem, selanjutnya diinspect. Setelah sesuai desain di approve maka aktivitasnya selesai. Kemudian ada pengeleman stick es krim, dimulai dengan start, selanjutnya ada pemotongan stick es krim bawahnya dan kemudian dilem pada struktur bawah. Setelah itu diinspect, jika sesuai desain di approve dan di end. Selanjutnya ada bagian tengah satu, itu yang pertama pembuatan struktur tengah satu, dimulai dari start, kemudian pemotongan struktur tengah satu, selanjutnya ada pengeleman struktur tengah satu. Setelah itu diinspect, jika tidak sesuai maka akan reject dan kembali membuat atau kembali ke aktivitas pemotongan struktur tengah satu. Setelah dibuat, diinspect lagi, setelah itu approve, maka flowchart yang ini selesai. Kemudian ada pengeleman stick es krim tengah satu, dimulai. Selanjutnya ada pemotongan stick es krim tengah satu, kemudian dilem pada struktur tengah satu. Setelah itu diinspect, jika sesuai dengan desain maka di approve dan selesai. Nah, ketika ada bagian tengah dua, itu dimulai. Selanjutnya pemotongan struktur tengah dua, kemudian pengeleman struktur tengah dua dan diinspect. Jika tidak sesuai dengan desain maka di reject, kembali ke pemotongan struktur tengah satu sampai setelah dicek lagi bisa di approve atau sesuai desain, maka sudah selesai bagian tengah duanya. Selanjutnya ada bagian atas, itu dimulai, kemudian ada pemotongan struktur atas, selanjutnya pengeleman struktur atas dan diinspect. Apabila tidak sesuai desain maka akan kembali ke pemotongan struktur atas dan dibuat sampai setelah diinspect bisa sesuai desain. Setelah itu selesai bagian atas untuk pembuatan strukturnya. Selanjutnya ada bagian kepala dari bagian atas, itu start, kemudian ada pemotongan kepala, selanjutnya ada pengeleman kepala, diinspect, itu tingginya harus 4 cm, jika tidak maka harus buat lagi, dan setelah sesuai di approve dan pembuatan kepala selesai. Selanjutnya ada tahap terakhir yaitu finishing, dimulai dari start, kemudian penyatuan atau pengeleman bagian bawah, tengah satu, tengah dua, dan atas, dan diinspect. Jika sesuai desain itu memiliki tinggi 40 cm maka approve dan selesai akhirnya. Selanjutnya ada kinerja mutu, ini
quality plan saya yang kemarin, deliverables ukuran styrofoam 30 cm sampai 20 cm sudah. Untuk tinggi struktur bawahnya 10 cm atau minimal 10 cm sudah. Tinggi pagarnya 2 cm sudah. Tinggi struktur tanggal 1 minimal 10 cm sudah. Tinggi struktur tanggal 2 minimal 10 cm sudah. Yang 4 lagi belum karena saya masih sampai tinggi, masih sampai struktur tanggal 2. Dan ini ada issue log. Ini terjadi pada tanggal 17 Oktober 2021. Isunya itu ada bagian dari struktur tanggal 1 yang kurang lurus. Nampaknya pembuatan ulang sehingga memakan biaya dan waktu. Jadi sumber masalahnya kurangnya ketelitian dalam membuat struktur tanggal 1 tersebut. Deskripsi tindakannya pembuatan tambahan struktur tanggal 1. Sumber daya yang dipakai tes, TSPM dan Korea statusnya sudah diselesaikan. Siklus PDCA-nya pertama plan itu rencana membuat struktur sesuai desain, kemudian do-nya eksekusi atau pembuatan struktur sesuai desain. Setelah dicek hasilnya itu tidak sesuai dengan desain dan act-nya, maka dibuat satu struktur tambahan lagi untuk menggantikan yang bermasalah tadi. Nah, ini yang ditemukan di sini. Ini merek dan yang bermasalah yang ini, kemudian setelah diperbaiki ini yang di-accept lebih lurus. Selanjutnya ada kinerja waktu dan biaya. Ini Kelvin menghitungnya, ini bobot rencana dan bobot rencana itu sesuai dengan yang Kelvin buat berdasarkan anggaran dan bobotnya. Kemudian capaian progresnya itu biasanya Kelvin membuat ada yang nyicil, ada yang langsung ambil 4 hari sehingga ada hari liburnya gitu perhitungannya. Kemudian di aktualnya itu Kelvin menghitungnya itu dengan melebihkan 1 batang karena pada saat mengerjakan Kelvin itu ada salah potong atau ada yang patah. Jadi perhitungannya seperti ini. Selanjutnya ada hasil wawancara dari kakak kelas yang membuat kabut trail. Pertama ada apa yang menjadi benar, itu kertas HPS menempel dengan baik dan menyatu dengan warna yang diberikan. Yang kedua ada apa yang menjadi masalah. Yang pertama ada ketika mengaplikasikan resin pada triplek, triplek tersebut tidak mau lurus atau enggak itu. Yang kedua ada kertas koran kurang menempel sehingga diperlukan bantuan lem agar lebih menempel. Apa yang perlu ditingkatkan lagi? Yang pertama bisa mengambil keputusan yang cepat, yang kedua bisa berkomunikasi dengan lebih baik dan lebih efektif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.